Eh, guys, kalian nilai ujiannya berapa? Kamu dapat berapa, Bayu? Kamu dapat berapa? Jelek pola aku. Aku 8 sih, Sally 5. Itu yang kamu bilang jelek. Aku lompat. Oh, oke. Ya, Guys, cuma beda 1 poin kalian doang. gini, aku punya ada sesuatu. Kalian masih ingat gak KPK? Oh, iya, kayak keterampilan berpikir kritis gak sih? Iya, keterampilan berpikir Emangnya kritis. kenapa, Roy? Jadi gini, aku masih ingat nilaiku tuh 9, kamu itu 6, dan nilai itu 5. Kita selalu beda 1 poin. Tapi aku selalu lebih jelek. Iya, tapi emang kayaknya ada hubungannya ya. Kamu paling tinggi, nilaimu juga paling tinggi. Aku paling jelek, nilaiku juga paling, ya udah nggak usah diomongin lah. Kayaknya ada hubungannya. Tapi kalau dibandingin sama siswa lain, tetap ada polanya nggak ya? Iya, kayak mending kita cari tahu deh. Iya. Kayak mungkinan aja ada korelasinya kan. Kita nggak tahu kan kita. Yuk kita cari tahu lagi korelasinya ya. Dah. Oke. Nah, di sini kami berhasil mendapatkan data mengenai nilai KPK dan nilai ujian teman-teman berupa sampel 10 orang. Berikut adalah rangkuman soal dan data yang kami temukan. Soalnya yaitu, seorang guru matematika melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan keterampilan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa pada materi trigonometri. Dengan menggunakan instrumen yang telah divalidasi, guru tersebut berhasil memperoleh data berupa skor keterampilan berpikir kritis dan nilai ujian trigonometri 10 orang siswa yang menjadi sampel dalam penelitian. Skor dan nilai tersebut dinyatakan dalam selang 1-10 sebagai berikut. Sekarang, mari kita bahas bersama-sama. Baik, berdasarkan soal yang sudah kami buat, kami juga telah membuat scatter plot atau diagram titik berdasarkan data-data yang tercantum di dalam soal. Berikut adalah scatter plot yang sudah kami buat. Di sini terdapat nilai ujian sebagai variabel Y dan sebagai variabel dependent, dan terdapat skor keterampilan berpikir kritis sebagai variabel X atau sebagai variabel independent. Dan di sini bisa kita lihat pola penyebaran datanya adalah mendekati garis lurus. Kemudian tren datanya bisa kita lihat adalah linear. Lalu bisa kita lihat jika kita menggambar sebuah garis di sini, arah garisnya akan menaik dari kiri ke kanan, menunjukkan tingkat korelasi yang positif kuat namun tidak sempurna. Dari scatter plot yang sudah dibuat, interpretasi yang bisa kami simpulkan terhadap data ini adalah semakin naik nilai ujian, maka skor keterampilan berpikir kritis juga akan semakin naik. Baik, sekian dari scatter plot. Oke. Kita akan masuki tentang regresi linear. Untuk sumbu X dari regresi linearnya sendiri adalah nilai KBK. Lalu untuk sumbu Y-nya ada di nilai ujian. Di dalam regresi linear ini kita akan mencari XY dan X kuadrat. Untuk XY yang pertama ada di sumbu X 4 dengan sumbu Y 3. Maka dikalikan menjadi 12. Lalu begitu terus sampai bawah. Lalu di X kuadratnya ada di sumbu X 4 kali 4. Maka hasilnya 16. Begitu terus sampai bawah. Lalu untuk nilai A ada di minus 0,2880259. Lalu untuk nilai B ada di 0,889676375. Lalu kita cari Y-nya. Y sama dengan min 0,288 ditambah 0,8997 X. Nah, untuk interpretasinya sendiri, semakin tinggi nilai KBK, maka semakin tinggi juga nilai siswanya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai coefficient Pearson. Di tabel berikut ini ada KPK, nilai ujian, X kali Y, KPK kali nilai ujian, X pangkat 2, KPK dipangkatkan 2, dan Y pangkat 2, nilai ujian dipangkatkan 2. Dan R ini adalah bagian hasil dari nilai koefisien korelasinya, yaitu 0,95194 dan lain-lain. Dan yang bawahnya R pangkat 2, nilai koefisien determinasinya yang di pangkat. Nah, hasilnya ada 0,906, 195 dan lain-lain. Yang dapat kesimpulan dari ini adalah kalau pengaruh nilai
pengaruh KPK terhadap nilai ujian itu sebesar 90,62%, sedangkan pengaruh variabel lainnya sebesar 9,38%. Itu dari coefficient percent. Sekian, terima kasih. Sekarang, kita akan membahas korelasi Spearman. Untuk bagian ini, kami memanfaatkan peringkat X dan Y menurut rata-rata untuk menentukan korelasi dari nilai KPK dan nilai ujian. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel ini, kami menyimpulkan bahwa nilai KPK dan nilai ujian memiliki tingkat korelasi yang kuat dengan nilai korelasi 0,9545 dan pengaruh nilai X terhadap Y sebesar 91,12%.